Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 kelas A1 Ilmu Keperawatan FK Unstrat akan menjelaskan terkait interaksi obat dalam proses farmakodinamik. Kira-kira kalian sudah tahu nggak apa itu farmakodinamik? Jadi, farmakodinamik ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara obat bekerja di dalam tubuh serta efek yang ditimbulkannya. Ilmu ini berfokus pada interaksi antara obat dan reseptor di dalam tubuh yang kemudian akan menghasilkan respons biologis. Respons ini dapat berupa efek terapi yang diinginkan ataupun efek samping yang tidak diharapkan. Mekanisme interaksi obat farmakodinamik yaitu bahwa obat-obat yang diberikan akan saling berinteraksi pada reseptor, tempat kerja, ataupun sistem fisiologis yang sama, sehingga akan terjadi efek aditif, efek sinergis, dan efek antagonis. Berbicara tentang efek aditif, sinergis, dan antagonis, kira-kira apa ya itu? Nah, efek aditif ini adalah efek yang terjadi ketika efek gabungan dari dua obat adalah jumlah dari efek masing-masing obat jika diberikan secara terpisah. Sedangkan efek sinergis, efek ini terjadi ketika dua obat bekerja secara bersama untuk meningkatkan efek terapeutiknya. Namun, hal ini dapat meningkatkan resiko efek samping jika tidak dikelola dengan baik. Dan efek antagonis ini adalah efek yang terjadi ketika satu obat menghambat efek obat lainnya, sehingga dapat mengurangi efektivitas pengobatan. Setelah kita membahas interaksi obat dalam proses farmakodinamik, serta mekanisme dan efek-efeknya, maka sekarang kita akan melihat dan membahas obat-obat apa saja yang dapat digunakan secara bersamaan dalam efek aditif, efek sinergis, dan efek antagonis. Contoh yang pertama yaitu obat pada efek aditif. Di sini ada obat paracetamol dan obat ibuprofen, di mana kedua obat ini dapat digunakan secara bersamaan untuk mengurangi demam dengan efek yang lebih besar dibandingkan jika obat ini digunakan secara sendiri-sendiri. Obat ini bekerja ketika paracetamol dan ibuprofen ini digunakan secara bersama. Kedua obat ini bekerja pada jalur yang berbeda untuk mengurangi rasa sakit serta demam. Paracetamol ini lebih efektif untuk mengatasi nyeri yang berasal dari sistem saraf pusat, sedangkan ibuprofen sendiri akan lebih efektif dalam mengatasi nyeri akibat peradangan. Maka kedua kombinasi obat ini akan memungkinkan pasien mendapatkan manfaat dari kedua mekanisme tersebut, sehingga efeknya akan lebih kuat jika dibandingkan hanya menggunakan obat salah satunya. Contoh obat pada efek sinergis yaitu ada obat kombinasi ACE inhibitor seperti lisinopril dan diuretik seperti furosemid. Kedua obat ini dapat memberikan kontrol tekanan darah yang lebih baik dibandingkan jika masing-masing obat digunakan secara sendiri. ACE inhibitor membantu melebarkan pembuluh darah, sementara diuretik akan mengurangi volume cairan dalam tubuh, sehingga efek gabungannya akan lebih kuat dalam menurunkan tekanan darah. Contoh obat pada efek antagonis yaitu penggunaan beta blocker seperti propranolol bersamaan dengan albuterol agonis beta 2. Propranolol bekerja dengan memblokir reseptor beta anergenik yang berfungsi untuk mengatur berbagai respons tubuh terhadap hormon seperti hormon adrenalin. Ketika propranolol digunakan, ini akan menghambat efek dari agonis beta termasuk albuterol, yang biasanya digunakan untuk melebarkan saluran pernapasan pada pasien asma. Albuterol bekerja dengan merangsang reseptor beta 2 di saluran napas, menyebabkan relaksasi otot dan pembukaan saluran pernapasan sehingga memudahkan pernapasan. Ketika propranolol dan albuterol diberikan secara bersamaan, maka propranolol akan mengurangi atau bahkan membalikan efek bronkodilatasi yang diharapkan dari albuterol. Ini dapat memperburuk gejala asma
dan dapat meningkatkan resiko serangan asma pada pasien yang membutuhkan bronchodilator. Oleh karena itu, penggunaan dua obat ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terdapat efek samping yang membahayakan pasien. Dalam kaitannya dengan farmakodinamika, maka perawat memiliki peran penting dalam memantau efek utama serta efek samping obat. Perawat bertanggung jawab untuk menanyakan dan mengamati gejala yang dialami oleh pasien dan selalu melaporkannya kepada dokter agar dapat membantu dokter dalam mengevaluasi efektivitas obat serta menyesuaikan dosis dan mengidentifikasi kemungkinan akan terjadi toksisitas akibat terapi obat. Oleh karena itu, perawat harus memahami setiap tujuan dari pengobatan serta potensi efek sampingnya agar dapat dilakukan pemantauan pasien dengan lebih terarah. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengedukasi pasien saat kita memberikan dosis obat, dan setelah itu selalu lakukan evaluasi terhadap keadaan pasien setelah diberikan obat agar menghindari terjadinya toksisitas akibat obat yang diberikan. Dengan demikian, setelah kita mengetahui bagaimana interaksi obat dalam proses farmakodinamika itu, maka sangat penting bagi kita untuk terus memperhatikan pemberian obat agar tidak terjadi efek samping yang membahayakan bagi pasien. Sekian video penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami.